Berbagai komponen masyarakat Desa Ganting, Kecamatan Salo memasang baliho penolakan dengan keras terhadap upaya pemekaran Desa Kuok, Kecamatan Kuok. Protes keras masyarakat dan pemerintah Desa Ganting tersebut lantaran satu dusun milik Desa Ganting dicaplok Desa Kuok dalam peta pemekaran Desa Kuok yang diajukan dalam proposal pemekarannya. Pemerintah Desa Kuok dasar petanya merujuk pada SK Camat Bangkinang Barat tahun 1999, sedangkan Desa Ganting berpegang teguh pada surat keputusan Bupati Kampar tahun 2010 yang dengan tegas menyatakan dusun Koto Semiri yang diklaim Desa Kuok adalah bagian dari desanya, maka inilah yang terjadi. Ini adalah bentuk aspirasi dari masyarakat atas penolakan wilayah yang diambil oleh pemerintah Desa Kuok berdasarkan data-data dan fakta yang kami dapatkan. Dan sempat beberapa hari yang lalu kami juga membuat semacam bentuk penolakan ini, tetapi dicopot oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Silakan mereka, tapi dusun Desa Ganting jangan diganggu. Jangan diganggu. Secara wilayah kenegerian Datuk Pandak berdasarkan keterangan dari orang tua kita yang mengetahui sejarah asal-usul wilayah Desa Ganting ini, dan termasuk juga wilayah administrasi dari pemerintah Desa Ganting ini memang masuk wilayah Desa Ganting, tidak merupakan wilayah dari Desa Kuok. Ya, atur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan administrasi pemerintahan dan ikuti jalur-jalur yang ada di pemerintahan setempat. Iya. Kemarin kita wawancara dengan Kades Kuok, pedoman mereka mengatakan bahwa dusun Koto Semiri milik mereka adalah semacam SK dari Camat Bangkinang Barat pada tahun 99. Nah, sementara Bupati Kampar Burhanuddin melahirkan sebuah keputusan tahun 2010 yang menyatakan batas Desa Kuok dan Ganting itu simpang pertani. Nah, mungkin ada yang mau sampaikan. Ya, yang pertama mungkin karena pada saat itu tidak dimusyawarahkan antara wilayah kenegerian Datuk Pandak dengan nenek mama dari Kuok. Memang wilayah sebenarnya adalah sampai bocah sumpah atau bocah umbai. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kami dari Desa Ganting berpedoman kepada SK yang diterbitkan oleh Bupati Kampar pada saat itu Pak Burhanuddin. Namun pada saat ini masyarakat sudah gelisah karena wilayah kami sudah sampai ke SPBU. Jadi masyarakat sangat tidak suka dengan apa yang terjadi pada saat ini. Harapan mungkin? Harapan kami mudah-mudahan dengan hal ini kami ingin menghindari pemicu yang lebih besar. Namun ini adalah langkah kami dari masyarakat bawah. Kami bersama-sama, dan ini bukan atas dasar kebersamaan antara pemerintah, warga, dan seluruh lapisan masyarakat, bahwasanya kami tidak bisa menerima wilayah kami diambil oleh Desa Kuok. Dan kami mempersilakan kepada Desa Kuok, ingin mekar silakan, kami tidak menghalangi, kami tidak menghambat, namun tolong kita selesaikan, kita musyawarahkan ini dengan secara baik, bijaksana, dan arif. Terima kasih. Kita damai, percayalah kekeluargaan. Dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tetap berkeluarga, satu visi, satu misi. Ya, baik, terima kasih. Menyangkut apa yang disampaikan tadi, terutama mengenai pemekaran Desa Kuok. Jadi dalam hal ini memang itu menjadi aspirasi dari masyarakat, dan aspirasi ini memang sudah lama digaungkan atau disampaikan oleh masyarakat, dan baru setelah tahun 2020 ini dapat kita realisasikan aspirasi tersebut melalui Dinas PMD Kabupaten Kampar. Nah, jadi di dalam hal ini kesepakatan untuk
mekar ini memang sudah menjadi keinginan bersama dari seluruh masyarakat. Karena memang desaku ini sudah wajar untuk dimekatkan sesuai dengan regulasi yang ada. Apalagi sekarang ini Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Karena desaku mempunyai baik di segi wilayah dan penduduk yang cukup banyak Pak, yang sudah layak untuk dimekatkan. Syarat ketentuan daripada pemekaran ini sudah tertuang di dalam peraturan Undang-Undang nomor 1 tahun 2017. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, kami pun sudah membentuk tim pemekaran desa. Kemudian apa yang menjadi persyaratan-persyaratan daripada pemekaran tersebut telah kami mupakati dan telah kita penuhi, dan syarat administrasi daripada pemekaran tersebut telah kami kirimkan ke Dinas PMD Kabupaten Kampar selaku pemegang kewenangan untuk pemekaran desa. Jumlah kakak kita yang untuk untuk desa yang kita ajukan untuk dalam pemekaran ini, untuk desa pemekaran kita ajukan 883 kakak. 883 kakak karena persyaratan yang diminta cuma 800 kakak. Jadi itu desa yang kita mekarkan. Sedangkan untuk desa yang induk ini masih banyak Pak, lebih kurang ada 1.300 kakak lagi yang untuk di desa induk. Misalnya kalau untuk pemekaran ini, untuk administrasi kami sudah aman Pak. Masa tanpa batas memang sudah kami satu hari kemarin kami sudah jumpa dengan Bapak Kabid dari PMD, menyampaikan memang ada surat masuk dari Desa Ganting ke PMD, ke Bupati, mungkin melalui PMD tentang tapal batas. Namun tentang tapal batas desa Kut dan Ganting dalam pemekaran desa ini tidak ada kaitannya, karena yang mekar itu adalah Dusun Koto Menampung, bukan Kota Semiri, itu masih termasuk desa induk. Kami sekarang mempersiapkan untuk menunggu publikasi fatwa, di mana akan datang tim baik dari kajian akademis yang akan menguji proposal yang telah kami ajukan ke Dinas Pendes. Jadi kami cuman sekarang mempersiapkan Pak verifikasi faktual, di mana kemungkinan Pak yang datang ini nanti untuk verifikasi faktual yang pertama tim kajian dari akademis ini yang diketuai oleh Profesor Dr. Yusri Munak Pak sebagai ketua tim. Kemungkinan juga di instansi-instansi lain seperti KAPEM dan Pemdes, dan mungkin dari Dukcapil juga akan hadir untuk melihat verifikasi faktual di desa. Sebagai desa yang wilayahnya berdasar keputusan terbaru pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2010, tentu saja pihak Kecamatan Salo dan Pemdes Ganting melakukan upaya-upaya agar keutuhan wilayahnya tetap terjaga. Nah, video berikut akan menerangkan dengan gamblang silang pendapat seputar pemekaran desa yang tengah digesa pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Kuok. Masihkah akan ada yang ngotot? Kalau dari pemerintahan Desa Ganting, kalau selama mereka ingin memekarkan desa, itu kita tidak mengambil persoalan. Cuma kan kalau mereka itu mengambil wilayah kita, Desa Ganting, itu yang menjadi persoalan bagi kita. Desa Kuok melaksanakan pemekaran tanpa konfirmasi, tahu-tahu memasukkan wilayah Dusun Koto Semiri dalam wilayah desa pemekarannya. Jadi ini tentu menjadi presiden buruk. Batasnya dulu semenjak dulu kala itu mencobai. Oleh orang karena orang Kuok bawa membeli tanah ke Koto Semiri, tidak bawa rumah. Kemudian mereka di mana uangnya ada, itu dibuat di situ punya desanya. Tidak mungkin. Jadi oleh sebab itu kami
semenjak dahulu kala lepas Bocah Umbai, tak pernah wali-wali ada, tak wali negari. Tak kami pernah, tak kami balik itu batas Bocah Umbai. Bocah Umbai dari kan kami kaki bukit itu sampai ke berbatas Siabu itu kami punya dulu. Desa gantung punya dulu. Jadi kini diambil alih, diceplok deh apa. Dia nak makan desa diambil deh kota sendiri. Tidak dapat kami benarkan. Memohon kepada pemerintah daerah jangan sampai dibenarkan. Kalau dibenarkan nanti akan terjadi bentrok antara anak kemenakan untuk Pandak, khususnya desa Ganting umumnya akan mau begitu balik. Kemungkinan terjadi halau-malau. Kemungkinan tuh ya? Ya. Amba tentu melaporkan pada anak makan bahasa Wilayah kampung awak diambil orang. Kalau untuk penegasan batasnya memang salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah pembentukan desa. Nanti akan kita lakukan langkah-langkah melalui tim yang dibentuk di kabupaten, tim TPBDes namanya, tim penegasan batas desa. Ini mungkin bekerja mulai dari awal tahun sampai dengan selesai. Kita di RKTL kita Januari sampai dengan Juni-Juli. Iya, tadi dikatakan bahwa kelarnya akhir Desember, sementara mereka kerja di Januari. Bukan. Ini kan rumusan desa yang lolos dan tidak lolos. Kita harapkan di Desember selesai. Bagi desa yang lolos, kita akan lakukan penegasan batas mulai dari Januari. Melalui pembentukan tim nanti oleh Bapak Bupati Ampar, nama timnya tim penegasan batas desa. Di situlah dikaji seluruh data dan fakta yang ada. Jika sudah ada misalnya penegasan batas sebelumnya, maka akan kita perkuat. Kemudian jika belum ada, ini akan kita lakukan penegasan batasnya. Nanti bersama-sama dengan bagian TAPEM. Itu SK Bupati Burhanuddin pada tahun 2010 itu perbatasan Desa Ganting itu dengan Desa Kuwo itu adalah simpang pertani. Jadi kami ingin mengklaim di sini karena nampaknya dalam peta mereka ini Desa Ganting ini diambil oleh mereka dalam peta mereka itu sampai ke SPBU. Ya, jadi ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Kita memang mengacu kepada ada SK camat di mana dusun atau kepala dusun Koto Semiri itu memang sudah di SK-kan menjadi kewenangan atau tanggung jawab daripada Desa Kuwo. Camat Kuwo. Camat Bangkinang Barat dulu tahun 2000 berapa nih? Tahun 1999 ada SK-nya dulu. Penunjukan atau pengangkatan kepala dusun Koto Semiri dalam kedesaan Kuwo, Kecamatan Bangkinang Barat tahun 1999. Oke, yang menandatangani siapa tuh? Itu camat Bangkinang Barat. Kalau di sini Ibu Nuraisa. Nuraisa ya. Kalau berkaitan dengan penegasan batas yang sudah atau belum, nanti bisa dikonfirmasi dengan bagian tata pemerintahan. Mungkin itu jawaban kita dari Dinas PMD, Pak. Karena penegasan batas ini kan sesuai tupoksinya, itu dokumennya dan lain-lain itu ada di tata pemerintahan. Sementara untuk di tim penataan desa kita belum sampai mengkaji ke arah situ. Karena nanti mungkin di Januari seluruh dokumen yang ada seperti apa faktanya di lapangan, ini mungkin menjadi perhatian lebih lanjut di tim penegasan batas desa. Dusun Koto Semiri sejak dari dahulunya itu sudah masuk dalam dusun Desa Ganting, dan warga masyarakat juga tidak merasa mereka menjadi warga Desa Kuwo. Nah, ini juga menjadi suatu pertanyaan besar dari saya, mengapa kok tiba-tiba orang Desa Kuwo bisa mengambil satu dusun kita, ya kan? Jadi ini perlu bantuan dari pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini
dinas terkait, dinas PMD dan TAPEM, bagian tata pemerintahan untuk menyelesaikannya sebelum realisasi pemekaran desa ini dilaksanakan. Kalau dari masyarakat Desa Ganting, mereka kan kemarin juga mendesak pemerintahan, dan kami dari pemerintah juga setelah mengadakan rapat dan mengundang tokoh masyarakat dan juga termasuk BPD, mereka semua ini menolak itu pengambilan wilayah Desa Ganting ini oleh Desa Kuwo dan mereka meminta supaya Desa Kuwo itu harus menyesuaikan dengan tapal batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Kami sudah juga menerima tembusan surat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Ganting dan sangat apresiasi karena mereka sudah rapat dengan segala lini dan termasuk datuk-datuk pemangku adat juga mendukung masalah ini. Dan kami di kecamatan jika diperlukan untuk mengikuti mediasi entah apa itu upaya penyelesaian, kami akan membantu semaksimal yang bisa kami lakukan. Dan sejauh ini kami juga sedang menyampaikan hal ini kepada dinas PMD. Nah, itu. Jadi belum berupa tertulis karena yang tertulis sudah disampaikan langsung oleh pihak desa. Harapan kami dari pemerintahan desa supaya permasalahan ini diselesaikan dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin oleh pemerintahan Kabupaten Kampar, dan istilahnya kami tidak menghambat untuk pemekaran Desa Kuwo ini. Kami sangat menyokong, tapi istilahnya kami dalam segi hal ini kalau untuk desa kami yang diambil dimasukkan ke wilayah Desa Kuwo itu yang kami permasalahkan. Mungkin di Desa Kuwo jumlah penduduknya kurang, jadi dengan upaya memasukkan dusun Koto Semiri, mereka jumlah desa penduduknya cukup. Di dusun Koto Semiri itu banyak kakaknya, mungkin pertimbangan mereka. Nah, ini kami minta dinas PMD untuk memediasi kita. Surat sudah, tapi kalau berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan ataupun perangkat dusun yang ada di situ double kita belum. Tapi kalau surat yang sifatnya bahwasanya ini sudah ada penugasan, kemudian nanti akan kita tindak lanjuti pada saat pemekaran desa. Masalah tapal batas wilayah antara Desa Kuwo dengan Desa Ganting, Pak. Ini kita serahkan bulat-bulat kepada tim kabupaten. Nanti akan ada tim kabupaten akan melakukan kajian, Pak. Nanti akan ada tim TAPEM yang akan menentukan titik koordinatnya di mana. Karena sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, ada yang sudah diputuskan oleh Bupati waktu itu Pak Burhanuddin yang mematok bahwa batas Desa Ganting dan Desa Kuwo adalah simpang petani. Dan itu waktu rapat kami, awal-awal rapat kami Pak dan Musdes juga itu sudah muncul ke permukaan. Itu menyatakan bahwa itu adalah keputusan sepihak katanya. Itu pihak dari desa tidak ada menandatangani tentang keputusan itu. Nah, proses mediasi waktu itu 2010 seingat saya itu kebetulan saya sudah di sini tapi belum menjadi kasubag waktu itu. Masih start. Bahwasanya masing-masing desa itu diminta untuk menyampaikan batas desa versi masing-masing. Jadi kalau menurut Kuwo di sana, kalau menurut Ganting di sini. Nah, itu kemudian dilakukan fasilitasi beberapa kali agar didapatkan solusi lah, solusi musyawarah, beda kesepakatan, siapa tahu ada kesepakatan. Setelah beberapa kali dilakukan fasilitasi dan tidak kunjung ada solusi untuk mendapatkan kesepakatan, akhirnya kan tim PBD pada waktu itu memutuskan bahwasanya batas menurut tim itu di situ. Nah, itu hasil dari musyawarah tim. Kalau sekarang itu ada namanya tim PPBDes, tim penetapan dan penegasan batas desa, yang terdiri dari beberapa instansi terkait dan kemudian dari bagian tata pemerintahan di sekretariatnya. Nah, kemudian setelah tidak menemukan kata mufakat, titik temu kata mereka, karena kan ketika kita mengumpulkan dokumen pada saat di lapangan itu
itu surat tanahnya memang berselang-seling, ada Salo, ada Kuok, Salo, Kuok, Salo, Kuok, Salo, Kuok gitu kan. Sehingga itu tidak mungkin, tidak ada batas itu berlompat-lompat. Itu harus ada batas yang jelas. Iya. Dengan keluarnya SK 2010 itu sebenarnya menjadi pegangan oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan bahwasanya untuk melakukan administrasi pemerintahan itu ada pedoman. Iya, iya. Nah, saya pikir itu harusnya menjadi pedoman dari masing-masing desa dan kecamatan untuk melakukan kegiatan pembangunan. Baik, kalau masalah SK Bupati, kita secara resmi memang tidak mengetahui adanya SK tersebut. Iya. Kenapa kita katakan demikian? Memang sampai sekarang surat keputusan yang ada tahun 2010 tersebut sampai sekarang arsipnya ataupun data tersebut, surat tersebut, SK tersebut memang belum ada diberitahukan ke pihak desa, dan pun kami telah konfirmasi di pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan pun memang belum ada surat SK tersebut sampai ke pihak kecamatan. Jadi kami berpedoman kalau menanggapi permasalahan itu, sampai sekarang kami tidak mengetahui adanya SK Bupati Kampar yang katanya tahun 2010 mengenai SK penetapan tapal batas tersebut. Kenapa sampai sekarang belum ada surat resminya atau pemberitahuannya ke pihak desaku ataupun pihak kecamatan? Artinya di sini kesalahan Pemda Kampar melalui kita nggak tahu siapa salahnya, kita nggak tahu. Saya pikir mungkin 2010-2011 itu sudah dilakukan. Iya. Oleh karena ya mungkin pejabat waktu itu di Tapem tidak jelas. Cuma itu kalau secara normatifnya kan itu disampaikan oleh ke kecamatan, terus kecamatan nanti mensosialisasikan ke desa. Sama seperti kalau kita batas antara daerah itu kementerian menyampaikan ke provinsi, provinsi kemudian menyampaikan ke kabupaten. Seperti itu jenjangnya. Ambo sebagai warga desa Ganting sampai gini, jangan sampai lo desaku mencaplok desa Ganting ya. Sebab Ambo kalau kaku jauh kan, sekitar jauh loh. Bawa wilayah kau desa Ganting lah tinggi, sekarang lope lah ambil pulau. Sudah wajar suruh. Jadi mohon kepada pemerintah ditinjau baik dari segi adat, dari segi fakta di lapangan. Mohon pemerintah meninjau sebelum memutuskan nanti macam mana kelanjutan dari pemekaran wilayah desa. Harapannya mengenai masalah batas, masalah pemekaran desa ini hati-hati, pemerintah hati-hati. Kemudian Pemdeskuo jangan mudah-mudah sekali untuk mengambil batas-batas gitu ya. Jadi tinjau dulu dari segi aspek adat istiadat, tinjau dari segi sejarah, baru memutuskan mengenai batas. Sampai sekarang belum ada laporan tertulis terkait hal tersebut. Kalau mau ada, tentu kami akan lakukan pembinaan pengawasan kepada camat 2 kecamatan terkait. Mohon laporan ataupun apa langkah-langkah yang akan mereka lakukan terkait hal itu. Saya rasa mungkin ini perlu kita lihat lebih jauh, dan informasi ini sangat berguna bagi kami. Dan mungkin dalam beberapa hari ke depan kita akan coba pantau kalau memang kejadiannya seperti yang Pak Ketua sampaikan. Kira itu mungkin tanggapan kita. Tapi selama ini secara tertulis belum ada laporan baik dari desa Kuok atau pemerintah kecamatan Kuok maupun dari desa Ganting maupun camat Salo. Kalau memang ada informasi seperti itu, nanti kita coba tindak lanjuti. Apakah masyarakatnya sama, wilayah yang sama? Dan yang kami ini mendapat informasi